Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berbincang di Beranda Perempuan. Kita akan bercerita tentang anak, yaitu kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak itu merupakan tindak pidana. Jadi kita berbincang tentang kekerasan terhadap anak. Perbincangan ini kita awali dengan sebuah cerita. Nani, anak yatim piatu 9 tahun. Kedua orang tuanya meninggal dalam sebuah tabrakan mobil. Dia dipelihara oleh Rasyah, adik ibunya. Rasyah pembuat kue, dan Nani disuruh untuk menjualkannya. Bila dagangannya tersisa, Nani dipukulin. Hampir setiap hari terdengar pekikan Nani kesakitan. Pekik dan raungan Nani meminta ampun terdengar hampir setiap hari. Tangisannya menyayat hati. Di sela-sela tangisan itu terdengar makian. Makian itu bukan main seramnya, menegakkan bulu roma. Adik ibu Nani itu memang perempuan yang sangat kejam. Sesungguhnya banyak anak-anak di luar sana yang senasib dengan Nani. Masih banyak orang dewasa yang memperlakukan anak kasar, membentak dan memukul anak. Bentakan dan teriakan keras, apalagi memukul anak, merupakan pelanggaran terhadap salah satu hak anak. Kekerasan terhadap anak merupakan tindak pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan. Nah, jelas dari undang-undang ini dapat dipahami bahwa kekerasan terhadap anak merupakan tindakan pidana, karena undang-undang ini menyebutkan bahwa anak harus mendapat perlindungan dari kekerasan. Banyak fenomena yang gampang dibaca mengenai kekerasan terhadap anak. Anak yang sesungguhnya masih belajar dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi kerap dianggap sebagai anak nakal dan membangkang. Orang tua yang tidak memiliki pemahaman yang baik tentang fase perkembangan anak menyikapi ini dengan memberikan hukuman fisik dan verbal pada anak dengan harapan agar anak tidak mengulangi kesalahannya. Sikapnya memperlakukan anak dengan bentakan dan tindakan keras, apalagi memukul anak, sungguh sangat ironis. Di saat seluruh dunia orang berupaya membela hak dan menyelamatkan anak dari tindakan kekerasan di luar rumah, seperti kekerasan seksual, penculikan, penjualan anak, eksploitasi, sampai bullying. Tapi ternyata di rumah, tempat yang seharusnya secure atau aman bagi anak, malah anak mendapat tindak kekerasan. Kekerasan terhadap anak merupakan tindakan pidana. Untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan, pemerintah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI. Komisi ini bertugas salah satunya adalah menerima pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak. Selanjutnya, KPAI ini
memberi laporan kepada pihak yang berwajib tentang adanya dugaan kekerasan terhadap anak. Kembali kita kepada kasus di atas, kembali ke laptop itu. Bila ada yang mengadukan rahasia yang sangat kejam terhadap Nani ponakannya, maka akan mengadukan rahasia kepada KPAI atas tindakannya melakukan kekerasan terhadap anak, maka rahasia akan berhadapan dengan hukum. Kekerasan terhadap anak merupakan tindakan pidana. Ada yang berdalih dia keras terhadap anak untuk mendisiplinkan anak. Ada yang walaupun disertai dalih mendisiplinkan anak, kekerasan terhadap anak tak sepatutnya dianggap sebagai kewajaran. Pola asuh dengan kekerasan semestinya tidak diterima sebagai hal benar dan wajar. Tindak kekerasan bukan bahagian dari pola asuh anak. Sekalipun undang-undang dan peraturan untuk melindungi anak sudah ada, tapi ia tidak bisa jadi jaminan anak-anak terhindar dari kekerasan. Langkah pertama anak-anak terhindar dari tindak kekerasan ada di tangan orang tuanya sendiri. Orang tua tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Orang tua atau pengasuh anak tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Tidak melakukan kekerasan terhadap anak, baik itu sebagai hukuman, walau itu demi kedisiplinan, apalagi sekedar pemuas marah. Ingat, kekerasan terhadap anak adalah tindak pidana. Kekerasan terhadap anak bukan bahagian dari pengasuhan. Orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak mudah-mudahan cepat menyadari bahwa anak punya hak tumbuh kembang dan dilindungi. Sampai di sini percakapan kita. Kita ketemu di lain kesempatan dengan topik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.